Bab 3. Dosen cantik. Gerbang mewah tinggi dan lebar, punya 2 jalur keluar dan masuk pun terlihat. Setelah melewati pos keamanan, Sanjaya pun masuk ke universitas. Ketika Sanjaya mengantri masuk area parkir, tiba-tiba tin, tin. Suara bunyi klakson mobil dari belakang motor Sanjaya. "Woi, minggir woi." Dengan nada angkuh, suara pengemudi mobil di belakang meneriaki Sanjaya. "Sebentar mas, yang di depan masih antri," jawab Sanjaya sambil menoleh, agar pemobil di belakang tenang. "Area parkir kan luas, bagaimana mungkin bisa antri, kamu goblok ya?" Nada pemobil di belakang makin ketus. "Mungkin karena hari ini banyak mahasiswa yang akan berangkat untuk KKN mas, jadi banyak anggota keluarga yang mengantar, serta bas-bas charteran pengantar mahasiswa yang masuk. Sehingga area parkir agak kacau." Jelas Sanjaya masih berusaha menenangkan pemobil di belakang. Dunia tak selebar daun kelor. Mungkin itu peribahasa yang cocok untuk momen ini. Setelah diamati dengan jelas, Sanjaya melihat di dalam mobil, ada selfie mantan tunangan Sanjaya, dan pria muda berkulit sawo matang. Apakah itu kamu?" Suara tanya dan menyelidik keluar dari mulut selfie. Mungkin karena sosok Sanjaya yang telah berubah, jadi selfie agak ragu apakah itu Sanjaya atau bukan. Setelah Sanjaya menguasai ilmu tempering tubuh Brajamusti tahap awal, banyak kotoran dan racun yang keluar dari tubuh sehingga Sanjaya kini menjadi sosok yang agak berbeda. Yang dulunya berkulit sawo matang kini menjadi bersih dan agak putih. Oh, setelah Sanjaya mengenali wanita itu, hanya suara itu yang keluar dari mulut Sanjaya. Mungkinkah ini yang disebut, seseorang akan terlihat cakep atau cantik saat sudah jadi mantan? Gumam selfie saat mendengar jawaban singkat Sanjaya. Meski gumaman selfie pelan, namun masih terdengar di telinga pria sebelahnya. "Memang itu siapa yang kamu kenal cowok itu?" Ada sedikit nada kecemburuan saat pria di sebelah selfie bertanya. Pria itu namanya Doni. Itu dia, dulu dia teman aku waktu masih sekolah SMA. Sambil gelagapan selfie menjawab Doni. Mendengar nada jawaban selfie, Doni menjadi yakin pasti hubungan mereka lebih dari teman, dan itu membuat Doni semakin marah. Kemudian Doni turun dari mobil dan menghampiri Sanjaya. "Kamu dari tadi disuruh minggir kok ngeyel, kamu nantang saya ya?" Suara angkuh Doni yang mencoba menjadikan soalan parkir, untuk memberi pelajaran pada Sanjaya. Melihat ini alis Sanjaya sedikit menyernyit. Dia hanya diam tidak menjawab, namun yang menjadi fokus Sanjaya adalah aura dari tubuh Doni. Setelah mencapai tahap awal pengumpulan tenaga dalam, indera Sanjaya semakin sensitif. Sehingga dia merasakan ada suatu kekuatan di tubuh Doni, dan kekuatan itu mirip yang ada di gerbang masuk universitas, yang dia rasakan sebelumnya, namun anehnya itu bukan kekuatan tenaga dalam. "Hei bocah, kenapa diem aja, kamu ngajak berantem?" Sanjaya masih terdiam. Dia sangat malas menjawab, karena dia menilai Doni ini sudah tidak masuk akal. Melihat Sanjaya masih terdiam, Doni tidak basa-basi lagi. Dia langsung melancarkan tendangan T ke arah Sanjaya. Dari tendangan ini terlihat bahwa Doni cukup ahli dalam bidang seni bela diri. Saat tendangan Doni hampir mengenai kepala Sanjaya, dia memiringkan badan dan menghindar ke samping, sehingga tendangan itu hanya mengenai kehampaan. Setelah tendangannya meleset, Doni mengirimkan pukulan chip ke arah kepala Sanjaya lagi. Sanjaya merunduk ke bawah, sehingga pukulan itu juga terkena angin lagi. Melihat ini Doni makin marah. Dia melanjutkan melakukan tendangan memutar dengan postur agak ke bawah, berharap tendangan itu akan mengenai kepala Sanjaya yang saat ini posisinya masih menunduk hampir jongkok. Melihat ini Sanjaya tidak menahan lagi. Sanjaya sekarang yang dalam posisi jongkok, kemudian dia memegang pergelangan kaki Doni, lalu mengedarkan sedikit tenaga dalam ke ujung kepalan tangan lainnya, lalu memukul paha Doni. Bang! Aduh! Doni terjatuh ke belakang sambil merintih kesakitan. Kali ini Sanjaya tidak menggunakan full kekuatan fisiknya, melainkan dengan sedikit tenaga dalamnya, yang dilapiskan ke ujung pukulannya,
sehingga tenaga dalam itu akan membuat paha Doni memar di bagian dalam. Tentu saja jika tenaga dalam yang diedarkan Sanjaya terlalu banyak, itu akan menghancurkan tulang Doni berkeping-keping. Bagaimanapun ini negara hukum. Sanjaya tidak mau banyak masalah yang tidak perlu. Karena berkelahi dengan Doni dan preman di warung jelas beda. Ketika berkelahi dengan preman, Sanjaya langsung melukai preman cukup serius. Kalaupun berurusan dengan polisi, Sanjaya yakin tidak ada masalah. Namun jika dia melukai Doni secara serius, itu akan menjadi masalah yang panjang. Saat ini Doni tertelatih mencoba berdiri, sambil menahan rasa sakit, dan setelah mengucapkan beberapa kata ancaman dia memutar mobilnya lalu pergi dengan selfie. Sanjaya menghela nafas sambil merenung. Mungkinkah seiring datangnya kekuatan datang pula masalah? Setelah Sanjaya mendapat parkir, kemudian dia datang kelas. "Hey bro, kemana aja 1 bulan lebih kamu gak masuk kelas?" Suara yang akrab menyapa Sanjaya. Namanya Tony, dia sahabat Sanjaya. Meski dia tahu bahwa Sanjaya tidak seperti dulu lagi, persahabatan mereka tidak berubah, dan Tony jugalah yang telah mengabari Sanjaya lewat chat, kalau hari ini akan diadakan KKN. Hei juga bro, maklum bro beberapa hari kemarin sibuk, mencoba lari dari kenyataan, malah kenyataan yang lari duluan. Setelah saling mengeluarkan beberapa patah kata guyonan receh mereka, Sanjaya akhirnya tahu bahwa KKN ini akan diadakan di pelosok desa terpencil, untuk memberi edukasi kepada masyarakat, semisal agar tidak membuang kotoran sembarangan, serta beberapa hal tentang aspek kehidupan. Dan jika akses jalan memungkinkan, kelompok KKN akan membangun fasilitas umum, seperti kamar mandi dan WC umum. Setelah beberapa waktu berlalu, masuklah dosen cantik usia sekitar 25-an tahun. Namun setelah melihat dosen itu, Sanjaya yang sekarang terbiasa menyerap energi spiritual dimanapun berada, dia segera buru-buru menghentikan semua aktivitasnya. Dan membuat tenaga dalamnya setenang air dan tidak beriak sedikit pun. Sebab dia merasakan adanya tenaga dalam yang beredar di tubuh dosen cantik ini. Sanjaya tetap ingin memasang profil biasa, dan tidak ingin orang lain tahu, kalau dia adalah praktisi tenaga dalam juga. Benar saja, dosen cantik itu menoleh ke sekeliling, mencari tahu aktivitas energi spiritual yang dia rasakan, karena hanya sesaat dan kemudian hilang. Akhirnya dosen cantik itu menyerah mencari dan mengabaikannya. Selamat pagi adik-adikku semua, seperti yang kalian tahu, hari ini kalian akan menjalankan kegiatan KKN. Setiap dari kalian memikul nama besar universitas, jadi saya harap kalian semua bisa menjaga sikap sebagai pribadi yang baik, serta bisa menjaga norma-norma yang berlaku di tempat kalian KKN nanti. Jadi jangan memaksakan ideologi kalian ke masyarakat di sana. Cukup memberi edukasi dan arahan yang santun, sekiranya apa yang kalian sampaikan tidak menyakiti hati siapapun, agar tidak terjadi gesekan antara kalian dengan masyarakat setempat. Apa kalian mengerti? Mengerti Kak dosen? Jawab para mahasiswa dengan kompak, karena perbedaan usia di antara mereka tidak jauh. Para mahasiswa memanggil dosen baru ini, Kakak, biar lebih akrab. Beda dari mahasiswa lain yang semangat menyambut tantangan baru. Melihat dosen cantik itu, Sanjaya justru termenung. Ternyata di dunia yang modern ini masih ada praktisi tenaga dalam. Hanya saja untuk apa dosen cantik itu ada di universitas ini? Setelah merasakan energi aneh di tubuh Doni, dan tenaga dalam dari dosen cantik, semua itu membuka mata Sanjaya, bahwa dunia ini berjalan tidak sesimpel yang terlihat. Melihat dosen cantik itu untuk pertama kalinya, Sanjaya bertanya pada Tony. Barulah ia tahu kalau dosen itu baru gabung di universitas sekitar 1 bulan yang lalu. Setelah bimbingan dosen cantik itu, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Akhirnya para mahasiswa yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, akan memulai perjalanan mereka ke desa-desa yang menjadi tempat KKN masing-masing.